Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik diwarnai oleh berbagai dinamika yang menjadi perhatian masyarakat. Meski terdapat berbagai dinamika, stabilitas Indonesia tetap terjaga dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia masih sangat kuat. Hal ini terlihat dari banyaknya agenda internasional yang memilih Indonesia sebagai tuan rumah, mulai dari konser artis internasional, ajang olahraga, hingga berbagai festival dan pameran berskala global. Misalnya Malaysia International Java Jazz Festival 2026 pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2026, hingga konser grup EXO pada tanggal 6 sampai 7 Juni 2026 lalu. Sebelumnya, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah turnamen FIFA Series pada 27 sampai 30 Maret 2026. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan informasi terkini mengenai harga minyak kita. Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah memahami bahwa harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama banyak keluarga di Indonesia. Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga minyak kita. Keputusan ini mencerminkan sikap pemerintah yang selalu menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain mempertahankan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi minyak kita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga minyak kita. Tujuannya memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita dengan harga sesuai ketentuan, tetapi juga memperoleh pasokan yang kontinu di pasar. Fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat, serta memastikan distribusinya berjalan dengan lebih baik. Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan minyak kita bukan sekedar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional. Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah proaktif, antara lain melalui pemantauan dan pengawasan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu di pasar tradisional. Penguatan distribusi melalui sinergi BUMN, sektor pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food, serta pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan harga maupun distribusi minyak kita. Melalui kerja keras dan sinergi ini, pemerintah ingin seluruh keluarga dan pelaku usaha kecil di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih tenang dan penuh kepastian. Rekan-rekan yang saya hormati, kami ingin menyampaikan perkembangan positif terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang patut kita syukuri bersama. Perjalanan suci yang dinantikan oleh ratusan ribu saudara kita, ibadah haji tahun ini telah berjalan dengan sangat lancar dan aman dan sukses. Tahun ini menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, seluruh rangkaian ibadah haji dikelola secara penuh oleh Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk pada tahun 2025. Alhamdulillah, amanah besar ini berhasil kita selenggarakan dengan sangat baik. Sebanyak 220.247 orang jemaah haji reguler telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Saat ini, para jemaah kita sedang dalam proses perjalanan kembali ke tanah air untuk bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Kelompok terbang atau kloter terakhir kepulangan jemaah haji 2026 dijadwalkan tiba di Indonesia pada tanggal 1 Juli. Kesuksesan tahun ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan buah dari kerja keras dan berbagai terobosan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para jemaah. Sejak sebelum keberangkatan, kita bergerak cepat,
Pengurusan visa menjadi jauh lebih cepat, kartu nusuk sebagai identitas jemaah sudah dibagikan sejak masih di tanah air. Kartu nusuk merupakan identitas digital para jemaah haji yang berfungsi memudahkan identifikasi jemaah selama di tanah suci, mempermudah akses layanan haji, hingga membantu proses pelacakan dan pendampingan apabila jemaah terpisah dari rombongan selama di Arab Saudi. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan optimalisasi layanan fast track yang mempercepat proses keimigrasian, sehingga jemaah tidak perlu antre panjang saat tiba di Bandara Jeddah dan Madinah. Di Tanah Suci pun, kenyamanan jemaah adalah prioritas utama. Alhamdulillah, kualitas layanan penginapan, hidangan makanan yang mengobati rasa rindu kampung halaman, hingga armada transportasi yang mengantar jemaah beribadah, seluruhnya mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Komitmen pemerintah sangat jelas, prioritas pemerintah adalah kenyamanan, ketertiban, dan kebahagiaan para jemaah selama beribadah. Kebahagiaan dan rasa syukur atas kesuksesan ini terasa semakin lengkap saat kita mendengar langsung cerita dan senyuman dari para jemaah haji yang baru saja kembali. Salah satunya adalah Bapak M. Arsad, seorang jemaah lansia berusia 75 tahun dari Jakarta yang telah menanti keberangkatan ke Tanah Suci selama 12 tahun. Beliau menyampaikan dengan penuh haru bahwa pelayanan tahun ini memberikan pengalaman ibadah yang sangat baik dan berkesan. Bapak Arsad sangat bersyukur karena petugas begitu sigap memantau kesehatan jemaah dengan penuh kepedulian. Pelayanan berjalan dengan tenang tanpa tergesa-gesa, serta hidangan yang disediakan selalu sehat dan memuaskan. Rasa yang sama juga diungkapkan oleh Saiful dari Jakarta Timur yang menceritakan betapa luar biasanya kesigapan para petugas di lapangan serta melimpahnya fasilitas makanan yang mereka terima. Bahkan hingga sajian es krim yang menyegarkan saat berada di Arafah. Namun kita tidak ingin berpuas diri sampai di sini. Keberhasilan hari ini adalah batu loncatan untuk masa depan yang jauh lebih cerah. Pemerintah di bawah perhatian khusus dan arahan langsung dari Presiden Prabowo saat ini tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Pemerintah telah berhasil memangkas masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 47 tahun, kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Namun Presiden menilai upaya tersebut perlu terus dilanjutkan. Karena itu Presiden menginstruksikan kementerian, lembaga terkait untuk menyusun mekanisme dan mencari berbagai alternatif solusi agar masa tunggu haji dapat dipersingkat lebih lanjut. Kami optimis dengan fondasi yang kuat yang kita bangun tahun ini, penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik, semakin nyaman, dan semakin membawa berkah bagi bangsa kita. Terima kasih atas dukungan dan doa kerjasama dari seluruh masyarakat. Rekan-rekan yang saya hormati, saya ingin menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat peran industri perbankan nasional agar semakin inklusif dan berkeadilan. Pada tanggal 18 Juni 2026, Presiden telah bertemu dengan para pimpinan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Presiden menegaskan bahwa sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Karena itu, pertemuan ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa sektor perbankan dapat semakin dirasakan dampaknya oleh rakyat, terutama kelompok usaha yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan. Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik. Artinya, keberhasilan bank-bank milik negara tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat. Atas dasar itu, Presiden meminta Himbara untuk semakin aktif menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang. Kedepan, Himbara diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang, tapi juga lebih proaktif hadir di tengah pelaku usaha,
memahami kebutuhan mereka, dan membantu membuka jalan agar usaha-usaha produktif dapat tumbuh lebih cepat. Meski demikian, Presiden juga memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas sektor perbankan. Oleh karena itu, masyarakat maupun investor tidak perlu khawatir. Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara akan tetap dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi serta tata kelola yang baik. Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab. Melalui arahan ini, Presiden ingin memastikan bahwa kekuatan ekonomi yang dimiliki negara benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, para penggemar sepak bola di Indonesia baru saja disuguhkan hasil menggembirakan dari timnas senior kita di ajang FIFA Matchday yang berlangsung awal Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Oman dengan skor 3-0. Setelah itu, timnas Indonesia juga kembali menumbangkan timnas Mozambik dengan skor 1-0. Pada tanggal 19 Juni 2026, Presiden Prabowo menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman di Hambalang. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengembangan timnas yang disusun PSSI. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari pembinaan pemain, penguatan kompetisi hingga dukungan kelembagaan dapat berjalan selaras untuk meningkatkan daya saing timnas secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, federasi, dan jajaran pelatih menjadi modal penting untuk mengubah optimisme menjadi capaian nyata melalui kerja keras, persiapan matang, dan target yang terukur. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menpora dan pelatih timnas menjadi bagian dari langkah awal mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Fokus negara kini terkunci pada kualifikasi Piala Dunia 2030. Sebagaimana ditegaskan oleh pelatih John Hartman, skuad Garuda memiliki 280 juta alasan merujuk jumlah penduduk Indonesia untuk bertarung habis-habisan. Presiden berdiri di garda terdepan untuk mewujudkan 280 juta harapan tersebut. Tidak hanya dalam sepak bola, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang untuk kemajuan olahraga nasional lainnya. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program unggulan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan. Di antaranya adalah pembangunan akademi olahraga sebagai pusat pembinaan talenta muda dari berbagai cabang olahraga, sehingga proses pencarian dan pengembangan atlet dapat dilakukan lebih terstruktur sejak usia dini. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pemusatan latihan nasional atau Platnas jangka panjang yang didukung skema anggaran multi-years. Perhatian yang sama juga diberikan kepada atlet disabilitas. Pemerintah akan memperkuat program pembinaan mereka melalui pemberian sertifikasi kepelatihan. Dengan sertifikasi tersebut, para atlet disabilitas memiliki kesempatan untuk melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih setelah tidak lagi aktif bertanding. Pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya, sekaligus memperluas peran mereka dalam pembangunan olahraga nasional. Pada akhirnya, membangun prestasi olahraga bukan hanya soal memenangkan pertandingan hari ini, tetapi juga menyiapkan generasi juara untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, santi, om. Salam kebajikan.